Bab 2706 Dukungan. Tidak sembarang orang bisa mempraktikkan jalan ruang. Di alam semesta ini, mereka yang bisa mempraktikkan jalan ruang di waktu telapak naga dan waktu telapak Phoenix semuanya memiliki darah klan Phoenix. Lu Ye adalah manusia, kecuali dia memperoleh darah Phoenix Yuan, mustahil baginya untuk berlatih kultivasi. Sementara orang-orang Hedao ini linglung, Luan Li pergi dengan kepala menggeleng, rekan-rekan Taois, ada beberapa hal yang lebih baik aku percayai daripada tidak ada. Beberapa Hedao berdiri di sana, wajah mereka berubah. Orang yang berbicara lebih dulu tiba-tiba berkata, katakan saja padaku mengapa King Mantang dan Sueni begitu rela menghabiskan uang. Ternyata mereka akan berurusan dengan pria asing dari klan Phoenix. Petik 2. Bukankah ini belum dikonfirmasi? Yu Hedao sedikit enggan. Itu tidak berdasar. Nah Hedao menggelengkan kepalanya perlahan, kejadian ini agak tidak normal. Dengan status dan kekuatan King Mantis dan Sueni, menara waktu tidak terlalu menarik bagi mereka. Jika mereka tidak memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Alasannya adalah mustahil bagi mereka untuk memasuki menara, apalagi merekrut begitu banyak pembantu. Tidakkah menurutmu itu aneh? Dengan begitu banyak sindikat dan pencarian jaringan yang luas, jika pihak lain benar-benar seorang biksu biasa, bagaimana mungkin ada peluang untuk melarikan diri? Kecuali Lu Ye benar-benar orang asing dari klan Phoenix, dia dapat melarikan diri dari jebakan dengan bantuan keterampilan ruang rahasia. Orang-orang di sana seharusnya juga mendapatkan berita itu. Hedao yang berbicara menoleh dan melihat ke satu arah. Di arah itu, ada beberapa mesin ki yang stagnan seperti mereka dan tidak bergerak lagi. Mereka jelas khawatir. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga lebih banyak lagi, diparkir di lokasi yang berbeda di lantai ini. Semuanya, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh teman lama Tao, ada beberapa hal yang lebih baik kalian percayai daripada percaya bahwa hal itu tidak ada. Jika Lu Ye Zhen adalah orang asing dari klan Phoenix, setelah menara waktu berakhir, semua yang terlibat dalam penyerangan tidak akan berakhir dengan baik. Di luar menara waktu, banyak orang kuat dari klan naga yang menjaganya. Begitu menara waktu ditutup, King Mantis dan Sueni tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka yang merupakan ajudan harimau tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Kalau begitu aku akan mundur juga. Bahkan jika Suli dari klan berdarah serangga memiliki nyawanya, dia tidak akan menghabiskan hidupnya. Lebih baik aku kembali dan berlatih keras. Semuanya, pergilah. Ayo pergi bersama. Sementara mereka berbicara, beberapa Hedao berjalan bersama dan menuju ke tingkat atas. Mereka semua telah turun dari tingkat atas, sehingga mereka secara alami mengingat jalan kembali. Namun setengah hari kemudian, tepat saat mereka memasuki lantai 50, mereka tiba-tiba berpapasan dengan sekelompok orang. Di depan ada dua wanita yang sedang terburu-buru, satu berambut putih, mengenakan pakaian putih, bertubuh mungil, yang lain berambut pirang dan bertubuh ramping. Hanya dua wanita ini. Kuncinya adalah bahwa kelompok orang yang mengikuti mereka tidak banyak jumlahnya, mungkin kurang dari 20. Namun, mereka semua memiliki aura yang dalam dan kuat, dan mereka semua tampak berpangkat tinggi. Ada juga seorang pria muda, tepat di belakang kedua wanita itu. Meskipun auranya tidak terlalu kuat, dia sangat genit karena sepasang sayap yang indah terbentang dari punggungnya. Aura klan Phoenix terlihat jelas. Pria muda itu menatap mereka dari samping dan mendengus dingin, kalian tahu apa yang sedang terjadi dan mundurlah lebih awal, kalau tidak kalian akan mati saat menara waktu ditutup. Beberapa orang Hedao tiba-tiba berkeringat dingin. Sekarang kita tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya bukanlah kebohongan. Manusia Lu Ye benar-benar orang asing dari klan Feng. Jika tidak, mustahil bagi klan Feng untuk secara pribadi memimpin tim untuk membantu. Karena pemuda ini berasal dari suku Phoenix, tidak diragukan lagi bahwa kedua wanita yang memimpinnya berasal dari suku naga dan Phoenix. Wanita berambut pirang itu bertanya, teman-teman, bagaimana keadaan Lu Ye sekarang? Pemimpin, Hedao, merenung sejenak, mengepalkan tinjunya dan berkata, kami tidak tahu situasi spesifiknya. Kami bahkan belum melihat rekan Taois Lu itu. Kami baru saja mendengar bahwa dia muncul di lantai 18. Sekarang King Mantang dan Sueni sedang memimpin kampanye pengepungan dan penindasan. Petik 2. Dia menjelaskan bahwa dia bahkan belum pernah bertemu Lu Ye, dan dia pasti ingin melepaskan diri dari insiden ini. Beruntung baginya, kelompok biksu ini tidak berniat mempermalukan mereka. Setelah wanita pirang itu selesai mengajukan pertanyaan, dia memimpin para biksu ke lantai berikutnya dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, dia terus bertemu dengan biksu yang naik, kebanyakan dari mereka berjalan bersama. Su Yan segera tahu bahwa ini karena Luan Li. Cepatlah, Su Yan khawatir. Dilihat dari informasi yang dia kumpulkan di sepanjang jalan, keberadaan Lu Ye telah ditemukan di lantai 18, dan situasi saat ini pasti sangat buruk. Ada kemungkinan besar dia akan terus melarikan diri ke bawah, dan dua suku berdarah serangga akan mengejarnya satu demi satu, jadi mereka harus menemukannya sebelum Lu Ye tidak memiliki ruang untuk melarikan diri, sehingga ada peluang untuk diselamatkan. Untungnya, Su Yan tahu dalam hatinya bahwa bahkan jika King Mantis dan Sueni berhasil, mereka tidak akan mengambil nyawa Lu Ye. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia berani bertindak dengan aman. Jika Lu Ye menghadapi krisis hidup atau mati, dia tidak akan membuang-buang waktu dan akan bergegas secepat mungkin. Setelah menelusuri lapisan demi lapisan, semakin banyak informasi yang ditemukan, hingga akhirnya beberapa berita pasti sampai ke telinga mereka, dan ketiga naga dan burung Phoenix muda itu semua terkejut. Apa? Lu Ye melakukan pembunuhan massal di lantai 18, dan sebanyak 80, jika tidak 100, orang Hedao tewas di bawah pedangnya. Su Yun sangat terkejut hingga dia hampir bisa memasukkan telur ke dalam mulutnya.
Jika orang yang diinterogasi itu tidak bersumpah, dia tidak akan pernah percaya omong kosong seperti itu. Memang benar bahwa Lu Ye sangat kuat, tetapi dia tidak sekuat itu. Dengan begitu banyak musuh di sekitarnya, dia masih bisa mencapai kesuksesan seperti itu. Apakah dia masih manusia? Dia bertarung melawan King Mantis beberapa kali, tetapi dia lolos tanpa cedera. Zhu Yin juga terkejut. Seberapa kuat King Mantang? Dia berada di level penguasa kota tingkat abadi. Dapat dikatakan bahwa melihat seluruh dunia batin, dia adalah eselon terkuat kecuali 10 penguasa kota teratas. Bisakah Lu Ye bertarung melawan orang sekuat itu? Atau akankah dia lolos tanpa cedera beberapa kali? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Yin tahu kekuatan Lu Ye lebih baik daripada Su Yun, jadi sangat sulit untuk mempercayainya. Dia masih keluar masuk lantai 18 dan 17. Su Yandai mengerutkan kening. Mengapa ini tidak terdengar seperti klan Chong Sui memimpin sekelompok orang untuk mengepung dan menekan Lu Ye? Sebaliknya, kedengarannya seperti Lu Ye menyiksanya sampai mati. Menarik, di belakang Su Yan, mata Suan Wuji bersinar terang. Dia diundang ke sini kali ini terutama untuk menargetkan King Mantis, yang juga merupakan satu-satunya orang kuat yang dapat ditemukan Su Yan dan Zhu Yin di Menara Waktu yang dapat bersaing dengan penguasa kota abadi. Suan Wuji awalnya merasa bahwa masalah ini agak sulit untuk ditangani. Bagaimanapun, dia harus berurusan dengan tidak hanya belalang hijau, tetapi juga pengkhianat darah. Tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesulit itu. Cepat, Su Yan berteriak dan bergerak maju. Meskipun dia mendengar semakin banyak kabar baik, semakin banyak hal itu terjadi, semakin sulit untuk mempercayainya dan dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Setelah turun 2 lantai lagi, kami akhirnya mencapai pintu masuk ke lantai 18. Aku datang. Suan Wuji melangkah keluar dari kerumunan, dan dengan kekuatan Tao yang mengalir deras, dia melindungi seluruh tubuhnya dan bergegas turun. Ketiga naga dan burung Phoenix semuanya baru saja dipromosikan ke Hedao. Meskipun kekuatan mereka cukup besar, mereka masih jauh di belakang beberapa pemain Hedao yang lebih tua. Karena Suan Wuji telah menerima tanggung jawab ini, dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi mereka. Sisanya mengikuti dari belakang. Su Yan dan 3 lainnya berada di belakang. Begitu memasuki lantai 18, Su Yan langsung merasakan aura Tao yang ganas melambai-lambai dengan liar di kejauhan, dan bahkan terdengar suara perkelahian dari sana, kadang-kadang bercampur dengan teriakan. Dia telah dipromosikan ke Hedao. Mata indah Su Yan berbinar. Meskipun dia sudah menduga hal ini ketika dia datang di sepanjang jalan, baru sekarang dia yakin bahwa Lu Ye benar-benar telah dipromosikan ke Hedao dan berada di Menara Waktu. Semangat Tao yang tidak dapat ditahan itu adalah bukti terbaik. Aku telah bertemu 3 teman kecil. Sebuah suara keluar. Su Yan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Luan Li. Dia jelas telah menunggu di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu, rekan Taois Luan Li. Terima kasih untuk ini. Su Yan mengembalikan hadiah itu. Di sepanjang jalan, dia bertemu banyak orang Hedao yang dibujuk untuk mundur. Ini tidak diragukan lagi semua karena Luan Li. Aku juga ingin bertanya kepada rekan Taois Luan Li, bagaimana situasi saat ini? Su Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Luan Li berkata, rekan Taois Lu itu sedang melawan King Mantra saat ini. Kadang-kadang dia akan membunuh beberapa orang sendirian saat dia punya kesempatan. Namun, dilihat dari situasi sebelumnya, meskipun rekan Taois Lu bukan lawan King Mantis, King Mantra tampaknya memanfaatkannya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Awalnya aku ingin pergi ke sana dan membantu, tetapi setelah melihat-lihat sebentar, aku menyadari bahwa itu tidak perlu. Su Yan menatap ke arah itu dengan tatapan kosong. Karena rintangan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi Lu Ye memang sedang bertarung melawan seorang pria kuat di sana. Selain itu, ada puluhan mesin ki di semua arah, berkumpul di arah itu. Pada saat ini, King Mantis mengayunkan keempat pedangnya dan menebas dengan liar. Setelah menderita kerugian, dia telah menghindari tabrakan langsung antara prajurit Tao-nya dan pedang Lu Ye. Ini membuatnya agak terkekang dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika hanya itu saja. Kuncinya adalah bahwa Lu Ye memiliki identitas yang terlalu menjijikkan. Pada saat ini, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Lu Ye dan menebasnya dengan pedang yang ganas. Jika tidak ada kecelakaan, Lu Ye tidak akan dapat mengambil pedang ini. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Meskipun pihak lain menghadapinya dengan pedang hitam panjang, dia dapat memberi Lu Ye pukulan besar selama dia menyerahkan pedangnya sendiri. Jika kalah, pasti akan terluka saat waktunya tiba. Namun, pada saat ini, aura Xing Yuan di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau, dan kerusakan yang disebabkan oleh pukulannya tiba-tiba berkurang 30%. Seolah-olah pada saat itu, seseorang mengambil kekuatan eksternal yang dipinjam darinya. Putra Xing Yuan. Sebelum datang, dia mengetahui dari penguasa darah bahwa Lu Ye adalah putra Xing Yuan. Dia juga mendengar bahwa ketika putra Xing Yuan bertarung melawan musuh, dia tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan eksternal dengan identitas ini, tetapi juga menekan musuh sampai batas tertentu. Karena kekuatan Dao yang melayang lebih dekat dengan putra Xing Yuan dapat mencapai penindasan semacam ini, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa penindasan Lu Ye bisa begitu kuat. Itu 30% dari kekuatannya. Orang ini, benar-benar memiliki berkah dari putra jurang bintang 3. Oleh karena itu, ketika pedang itu jatuh, kekuatannya sangat berkurang, tetapi pedang panjang Lu Ye telah maju. King Mantis tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya dengan paksa, dan energi serta darahnya tiba-tiba melonjak kembali. Dia sangat sedih sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia bisa terus bertindak dan memberi tekanan pada Lu Ye dengan menyerahkan pedang, akan sulit untuk menyakitinya. Ini tampaknya sangat tidak ekonomis.
Bab 2707 Bagaimana mungkin itu Lu Ye? Jika Lu Ye tidak diberkati oleh putra Xingyuan tingkat ketiga, bagaimana mungkin dia, seorang Hedao yang baru dipromosikan, bersaing dengan penguasa kota tingkat Zhou seperti King Mantang? Tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, itu tidak akan berhasil. Sekarang, dia hampir tidak memiliki kualifikasi ini. Dia masih bukan tandingannya, tetapi ditambah dengan kemampuan pedang Panshan untuk memotong apapun, itu sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya dari King Mantang. Sosok itu mundur dengan keras, dan King Mantis menggertakkan giginya dan mengejar. Namun, sosok Lu Ye berkedip dan menghilang. Belalang hijau itu meraung dengan marah. Situasi ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Dia, penguasa kota tingkat Zhou yang agung, benar-benar dipermainkan seperti monyet, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dia hanya berharap satu hal sekarang, yaitu kekuatan Tao Lu Ye akan habis. Setelah pertempuran ini, bahkan cadangan kekuatan daunnya terkuras habis, belum lagi Lu Ye, seorang Hedao yang baru dipromosikan. King Mantang yakin bahwa Lu Ye tidak akan mampu bertahan lama, dan ia hanya bisa menunggu hingga energinya habis untuk meraih keberhasilan. Jadi, kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk bernapas. Tidak banyak orang yang tersisa di bawah komandonya, hanya beberapa lusin, yang semuanya adalah ras yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan klan darah serangga. Sebagian besar Hedao lainnya yang dipanggil telah pergi. Tentu saja King Mantang tahu alasannya. Identitas Lu Ye, orang luar dari klan Phoenix, mungkin telah bocor, jadi orang-orang itu sangat takut. Dulu, setiap kali Lu Ye mundur, ia akan melarikan diri ke lantai 17. Ia juga mencoba mengerahkan tenaga untuk mencegat di sana, tetapi tidak ada gunanya. Klon orang ini tampaknya tidak ada habisnya, dan sejumlah besar orang mengepung pintu masuk, yang sebenarnya memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik ledakan darah untuk membunuh musuh. Dan setelah Lu Ye melarikan diri ke lantai 17, ia tidak berani memimpin orang untuk menghalanginya, karena ia masih takut dengan teknik ledakan darah. Jadi, Lu Ye telah masuk dan keluar beberapa kali. Namun, King Mantang segera menyadari bahwa kali ini rute tindakan Lu Ye berbeda dari sebelumnya. Dia menyapu ke arah lain dan segera bertemu dengan beberapa orang Hedao di sana. Setelah konfrontasi singkat, salah satu dari mereka terbunuh. Dia pergi dengan cepat sebelum lebih banyak orang Hedao berkumpul di sekitarnya. Apa yang ingin dilakukan orang ini? King Mamo, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang dari suku naga dan Phoenix telah menjatuhkan seseorang. Suara Sueni tiba-tiba mencapai telinga King Mamo. Tubuh daunnya telah dibunuh oleh Lu Ye sebelumnya, dan tubuh aslinya telah disembunyikan dalam kegelapan dan tidak berani muncul, sehingga dia dapat mendeteksi kelainan itu tepat waktu. Apa? King Mantra terkejut dan melepaskan pikiran spiritualnya. Lapisan persepsinya ini tiba-tiba memiliki banyak aura Hedao. Apakah kamu yakin mereka adalah anggota suku naga dan Phoenix? Tanyanya dengan heran. Tentu saja, satu-satunya yang memasuki menara kali ini adalah 3 anggota suku naga dan Phoenix ini, dan mereka semua datang. Sueni kembali. Wajah King Mantis menjadi pucat. Hal yang paling ditakutkan terjadi. Untuk mencegah berita tentang pengepungan dan penindasan mereka terhadap Lu Ye diketahui oleh suku Longfeng, dia juga secara khusus memerintahkan berita itu untuk disegel di bawah 99. Namun entah bagaimana berita itu bocor. Sekarang ketiga anggota klan Longfeng membawa orang-orang, jelas untuk menyelamatkan Lu Ye. Hampir saat dia memikirkan ini, energi tajam mengunci dirinya dari jauh. King Mantra menoleh dengan gembira. Meskipun banyak rintangan mencegahnya melihat apa yang terjadi di sana, dia masih secara akurat menilai pemilik mesin Qi ini, Suan Wuji. Hedao biasa tidak bisa masuk ke matanya, dan dia tidak akan mengingat yang lain, tetapi Suan Wuji berbeda. Orang ini sangat kuat dan memiliki kualifikasi untuk diingatnya. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Memang benar bahwa dalam pertarungan hidup dan mati, Suan Wuji bukanlah lawannya, tetapi dia cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Dalam hal ini, bagaimana cara memilih? Haruskah kita terus memburu manusia Lu Ye, atau haruskah kita menghindari ketajamannya terlebih dahulu? Hanya dengan satu pikiran, King Mantis membuat keputusan dan berteriak, ikuti aku. Rencana ini telah terbongkar, dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk melarikan diri dengan aman. Dalam hal ini, mereka hanya bisa pergi ke sisi gelap. Lu Ye licin seperti ikan loah. Ketika dia memiliki ratusan orang di bawah komandonya, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, tetapi sekarang lebih sulit untuk melakukan apapun dengan puluhan orang. Jadi tujuannya hanya dapat diubah. Selama mereka dapat menangkap salah satu dari 3 naga dan burung Phoenix, mereka semua akan memiliki harapan untuk melarikan diri ketika menara waktu ditutup. Jika tidak, begitu menara waktu ditutup, banyak naga kuat akan mengambil tindakan, dan bahkan dia adalah penguasa kota tingkat alam semesta. Di tempat, dengan perintah, orang-orang Hedao yang masih mengepung Lu Ye berbalik dan berkumpul menuju King Mantang. Apa yang akan kamu lakukan? Sueni, yang bersembunyi dalam kegelapan, terkejut, tetapi segera dia mengerti niat King Mantis. Harus dikatakan bahwa ini memang satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini. Terserah kamu, King Mantis menjawab dengan suara yang dalam. Pembalikan darah terlihat jelas. Jeritan tiba-tiba terdengar, tetapi Lu Ye yang mengambil tindakan lagi. Jika musuh-musuh ini tidak mengepung dan menekannya, mereka tentu akan memberinya ruang untuk pamer. Sejak Suyan memasuki level ini, dia sudah merasakannya. Bagaimanapun, dia telah menerima darah Phoenix Suyan, jadi selama jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, Lu Ye dapat dengan mudah mendeteksi posisinya. Inilah alasan mengapa Lu Ye tidak melarikan diri ke lantai 17 kali ini. Yang lebih mengejutkan Lu Ye adalah Suyan dan yang lainnya benar-benar membawa begitu banyak uluran tangan.
Meskipun mereka tidak tahu kekuatan spesifik dari uluran tangan itu, dilihat dari intensitas aura itu, ini bukan Hedao biasa. Memikirkannya, sekarang setelah Suyan dan yang lainnya mengetahui situasi mereka, meminta bantuan sebagai anggota suku naga dan Phoenix pasti akan menarik banyak orang kuat untuk menyukai mereka. Teknik sapu ruang digunakan, dan sosok itu bergerak dan berkedip. Saat pisau panjang itu diayunkan, kabut cian mengalir, dan jeritan terdengar lagi. Di sisi lain, King Mantis dan Suan Wuji dengan cepat saling mendekati, masing-masing sudah menganggap yang lain sebagai lawan mereka. Segera terjadi tabrakan, King Mantang mengayunkan keempat pedangnya dengan liar, Suan Wuji memegang pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang memenuhi tubuhnya, dan kedua pria kuat itu segera bertarung bersama. Orang-orang Hedao yang dipanggil oleh King Mantang juga bergegas menuju Suyan dan yang lainnya di bawah perintahnya. Meskipun Lu Ye terus-menerus membunuh musuh, ada begitu banyak orang di bawah komando King Mantang sehingga mereka semua tersebar saat ini, dan dia tidak dapat membunuh mereka semua. Satu orang bertabrakan dengan yang lain, dan perang pun pecah. Dilihat dari jumlah masing-masing, klan darah serangga tidak diragukan lagi memiliki keunggulan absolut, tetapi dalam hal kualitas, klan naga dan Phoenix jauh lebih kuat. Oleh karena itu, konfrontasi ini hampir seimbang. Suyan, Suyun dan Zuyin masing-masing mencari lawan. Meskipun mereka bertiga baru di Hedao, mereka memiliki darah bangsawan dan terampil dalam hal waktu dan ruang. Oleh karena itu, meskipun mereka sedikit lebih rendah dari musuh dalam hal kekuatan, mereka masih dapat mempertahankan situasi mereka sendiri. Lu Ye tidak bertarung di sini, tetapi mengejar beberapa Hedao yang berlarian. Orang-orang ini ingin bergabung dengan King Mantis dan yang lainnya, tetapi mereka dihalangi olehnya dan melarikan diri ke segala arah. Dan di tengah konfrontasi yang begitu sengit, ada sepasang mata yang melihat sekeliling dalam kegelapan. Mata gelap itu berbalik ke arah Suyan dan Suyun, dan dengan cepat mengunci Zuyin yang sedang berkonfrontasi dengan seorang praktisi fisik. Setelah menderita begitu banyak kerugian dari Lu Ye, dia tentu tahu betapa sulitnya jalan ruang angkasa, jadi dia dengan cepat melenyapkan saudara kandung Suyan yang berasal dari klan Phoenix. Secara relatif, Zuyin tidak diragukan lagi lebih baik dalam menyerang. Meskipun kekuatan pengaturan waktu tidak mudah untuk dihadapi, itu tidak berguna untuk melarikan diri. Selama dia bergerak cukup cepat, dia dapat menangkap naga muda ini. Dengan cara ini, apakah itu tindakan selanjutnya atau menunggu menara waktu ditutup, mereka akan memiliki ruang untuk maju dan mundur. Ambil keputusan dan segera ambil tindakan. Garis darah, seperti ular darah kecil, berenang keluar dari kegelapan dan diam-diam mendekati Zuyin. Pada saat ini, Zuyin sedang bergulat dengan kultivator tubuh lawan. Kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk mundur, dan masing-masing meninju yang lain dengan kedua tinjunya. Dalam hal kekuatan, Zuyin jauh lebih rendah daripada lawannya, tetapi dalam hal kekuatan fisik murni, dia lebih kuat, dan dia juga memiliki kekuatan pengaturan waktu, yang dapat mengganggu pemikiran musuh dan memperlambat aliran waktu di sekitarnya. Ini menghasilkan bahkan ini. Semakin kuat latihan fisiknya, semakin sedikit keuntungan yang dia miliki dalam pertempuran. Bagi setiap kultivator tubuh, ini adalah pertarungan yang sengit, tetapi Zuyin, sang lawan, merasa dirugikan saat ini, karena kali ini lawannya agak tidak tahu berterima kasih, dan orang yang membombardirnya tinjunya. Tidak hanya memiliki kekuatan Dao, tetapi juga kekuatan waktu. Di bawah gangguan, sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala. Hanya karena dia melihat sesuatu yang tidak normal di belakang Zuyin. Tetapi Zuyin, yang berkonsentrasi untuk bersaing dengannya, sama sekali tidak menyadarinya. Ular darah kecil itu berenang tidak jauh di belakang Zuyin, dan tiba-tiba sosoknya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi ular piton darah, melilit tubuh mungilnya. Kepala ular piton darah itu juga berubah menjadi penampilan pemberontak darah. Dia menelan inti ular di mulutnya, dan matanya penuh dengan cahaya yang kejam. Mengerti, waktu serangannya tepat, ketika Zuyin tidak punya waktu untuk terganggu, dan dengan kekuatan penguasa kota abadinya, begitu dia terjerat dengan Zuyin, klan naga muda itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri bahkan jika dia memiliki kemampuan hebat. Begitu pikiran dalam benaknya selesai, sentuhan kuat dari sifat suci tiba-tiba jatuh dari langit. Di bawah tekanan yang kuat itu, tubuh ular piton darah tiba-tiba mandek. Mata yang kejam berubah menjadi keheranan, dan Sueni tiba-tiba teringat adegan sebelumnya di mana tubuh Tao dipenggal, dan tubuh serta pikirannya bergetar pada saat ini. Lu Ye, pasti Lu Ye. Di seluruh menara waktu, kecuali orang ini, tidak ada yang bisa menekannya dalam hal darah. Tapi, bagaimana mungkin Lu Ye? Sebelum dia bertindak, dia jelas menyadari bahwa aura Lu Ye sedang mengejar musuh di kejauhan, jadi dia bertindak dengan percaya diri. Meskipun dia dengan panik menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan penindasan ini dalam waktu singkat, dan tiba-tiba menarik kembali tubuhnya, mencoba mengikat Zuyin, tetapi momen penundaan itulah yang membuat Zuyin menyadari krisis tersebut. Kekuatan ruang yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh kecilnya, dan kekosongan itu sedikit terdistorsi. Dia menyusut, lalu melangkah mundur, menyingkirkan krisisnya sendiri. Darah berbalik dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin klan naga ini, juga mahir dalam seni ruang? Meskipun dia tidak dapat menggunakan teknik gerakan ruang seperti Lu Ye, kekosongan itu memang terdistorsi pada saat itu. Pemberontak darah dan jiwa orang mati diusir. Dia tahu bahwa dia membuat kesalahan besar kali ini dan memilih target yang salah. Tetapi di antara tiga naga dan burung Phoenix muda yang hadir, siapa lagi yang bisa dia pilih selain naga di depannya? Yang lebih mengejutkannya adalah rasa krisis yang kuat yang dia rasakan saat ini. Dari sudut penglihatannya, dia tiba-tiba melihat sekilas sosok, itu adalah Lu Ye. Dia tiba-tiba jatuh dari kehampaan pada saat itu, seolah-olah dia telah bersembunyi di sini.
Bab 2708 Membunuh Pemberontakan Darah. Sueni dapat melihat sekilas bahwa ini bukanlah tubuh asli Lu Ye, melainkan kloningannya. Banyak aliansi yang telah dibentuknya dengan King Mantang telah menderita banyak kekalahan di hadapan kloningan ini yang selalu menggunakan teknik ledakan darah, jadi dia memiliki cara tersendiri untuk membedakannya. Dia sedang menunggu dirinya sendiri. Pikiran ini muncul di hati Sueni, dan dia langsung merasa ngeri. Ketika King Mantra memutuskan untuk memimpin orang-orang untuk bertarung, dia menaruh semua harapannya padanya. Meskipun kedua penguasa kota abadi tidak banyak berkomunikasi, pemberontakan darah mampu memahami pikiran King Mantra. Yaitu untuk memperkeruh keadaan, dan Sueni diam-diam mengambil tindakan untuk menangkap orang hidup-hidup. Semuanya berjalan dengan baik sampai sekarang. Lu Ye jelas selalu waspada terhadapnya dan bahkan merasakan niatnya, jadi dia mengirim kloningannya ke sini untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan. Dia sangat ahli dalam hal ruang, jadi kloningan ini bersembunyi di sini. Dalam kehampaan, dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Aku menemukanmu. Kata-kata mengerikan Sueni mencapai telinganya. Pada saat yang sama, tiba-tiba muncul sosok di samping kloningan itu tanpa peringatan apapun. Siapa Lu Ye jika dia tidak datang ke sini dengan membawa pisau? Dia baru saja mengejar orang-orang Hedao di kejauhan, tetapi itu sebenarnya hanya kepura-puraan, dan tujuan sebenarnya adalah pemberontakan berdarahnya. Sungguh rencana yang kejam dari ras manusia ini. Rasa krisis yang hebat telah tiba. Bloodney hendak meledakkan tubuhnya dan berubah menjadi ribuan ular darah, berhamburan liar ke segala arah. Tes, Lu Ye, yang bergegas mendekat dengan bantuan posisi kloningannya, tidak dapat menahan tawa. Harus dikatakan bahwa Sueni melakukan teknik ular darah dengan sangat hati-hati. Dengan begitu banyak ular darah yang melarikan diri, akan sulit bagi orang lain untuk menemukan wujud aslinya. Namun teknik rahasia ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Lu Ye hanya mengalihkan pandangannya dan menatap salah satu ular darah itu. Dia melangkah maju dan mendatangi ular darah itu. Dia mengangkat pisaunya dan menebasnya. Ular darah itu dengan cepat berputar dan berubah menjadi wujud asli Sueni. Ia menggunakan prajurit Tao untuk bertarung dan berteriak keras, apakah kalian benar-benar akan membunuh mereka semua? Lu Ye menebas dengan pedang panjangnya dan berkata dengan dingin, kalian datang untuk mengincarku, mengapa kalian mengeluh sekarang? Terdengar suara berdenting, dan ekspresi Sueni berubah. Meskipun aku telah belajar dari King Mantis bahwa pedang panjang Lu Ye dilengkapi dengan roh Tao dan sangat tajam, baru setelah mereka benar-benar bertarung aku menyadari bahwa ketajaman ini tidak dapat dikenali lagi. Tidak heran King Mantra dan Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tabrakan prajurit Tao saat mereka bertarung. Tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia tidak hanya ditekan oleh garis keturunan Lu Ye, tetapi dia juga bukan seorang kultivator militer dan tidak memiliki keterampilan bertarung yang mendalam seperti King Mantis. Sebuah celah telah terbuka di tempat para prajurit Tao bersentuhan. Sueni bahkan bisa merasakan erangan kesakitan dari para prajurit Tao-nya sendiri, saat kekuatan tajam terus memotong sepanjang celah tersebut. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menarik keluar para prajurit Tao, karena begitu dia kehilangan penghalang, pedang Lu Ye dapat melukainya dengan serius. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Sueni meraung marah. Pada titik ini, dia tidak peduli dengan perintah penguasa darah. Ketika dia selesai berbicara, darahnya melonjak hebat, dan dia telah mengaktifkan teknik ledakan darah. Hanya butuh 2 napas bagi teknik rahasia itu untuk meledak, dan Lu Ye, yang begitu dekat saat itu, akan kesulitan melarikan diri. Namun, pada saat ini, Suni tiba-tiba merasa bahwa kekuatan Tao-nya tidak teratur. Penindasan putra-putra jurang bintang. Tidak masalah jika dia bingung kali ini. Kekuatan eksternal turun 30%, membuatnya tidak mungkin baginya untuk menahan pedang Lu Ye. Di tengah suara gesekan yang keras, para prajurit Tao hancur berkeping-keping. Kekuatan Bloodney turun lagi. Hancurnya senjata Tao kelahiran ini tidak kurang berdampak pada kekuatannya daripada penindasan yang diberkati oleh putra Lu Ye Xingyuan atau penindasan kesucian garis keturunan, atau bahkan lebih. Pedang tajam itu menebas tubuh, dan bahkan tulang-tulang yang kuat pun hampir tidak dapat menghentikannya. Lu Ye dengan cepat mengayunkan pisau panjang di tangannya beberapa kali, dan aura yang sangat berbahaya di tubuh Sueni tiba-tiba menjadi tenang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan pecahan. Penguasa kota tingkat alam semesta yang lahir di klan vampir ini benar-benar mampu menyelesaikan teknik ledakan darah sebelum dia meninggal. Hanya ketika dia melihat koin Xingyuan di sebelah Sueni, Lu Ye mengangkat alisnya. Kali ini aku akhirnya membunuh orang ini, tidak seperti terakhir kali, aku hanya membunuh tubuh Tao. Sebenarnya, Lu Ye telah mencari jejak Sueni sejak terakhir kali. Meskipun dia tidak mengenal Sueni dan King Mantis, dia samar-samar dapat merasakan bahwa keduanya adalah pemimpin dan yang terkuat dalam masalah ini. Dia telah bertarung melawan King Mantang beberapa kali, dan bahkan jika dia menunjukkan semua kekuatannya, dia tetap bukan tandingannya. Jika dia tidak dapat membunuh King Mantis, dia hanya dapat menatap Sueni. Namun, kehilangan tubuh Tao-nya terakhir kali membuat pihak lain sangat waspada, dan Lu Ye tidak pernah dapat menemukan jejaknya. Baru setelah Suyan dan yang lainnya muncul, dan King Mantra tiba-tiba memimpin anak buahnya untuk menyerang, Lu Ye samar-samar merasakan bahwa vampir kuat yang bersembunyi di kegelapan mungkin sedang menunggu kesempatan untuk bertindak. Itulah sebabnya dia mengirim klonnya untuk bersembunyi di dekat Suyan dan yang lainnya. Seperti yang dia duga, Sueni melakukan serangan diam-diam dan ditangkap olehnya. Saat darahnya mengalir ke tubuhnya dan dia mati, King Mantis berteriak sedih keluar. Rencananya gagal. Sueni, yang dia andalkan, benar-benar terbunuh. Sekarang dia ditahan oleh Suan Wuji. Kultivator pedang ini jelas dikenal karena keterampilan membunuhnya, tetapi saat ini, dia hanya bertahan tetapi tidak menyerang, membuatnya tidak punya peluang sama sekali.
Kurang dari itu, anak buah di bawah komandonya juga memiliki musuh mereka sendiri untuk dihadapi. Itu saja, kuncinya adalah Lu Ye telah melarikan diri sekarang. Bahkan dia sangat takut dengan kekuatan membunuh yang mengerikan dari ras manusia ini. Begitu anak buah di bawah komandonya menjadi sasaran, sulit bagi siapapun untuk melarikan diri. Tidak akan lama lagi anak buahnya akan menderita banyak korban. Jadi dia membuat keputusan cepat dan bersiap untuk mengungsi. Menyelamatkan tenaga kerja saat ini mungkin membuat musuh khawatir. Mengenai masa depan, apa yang terjadi setelah itu hanya bisa dipertimbangkan nanti. Sambil berbicara, dia memukul mundur Xuan Wuji dengan serangan ganas, dengan cepat berbalik dan berlari menuju pintu masuk ke lantai 17. Ada kesedihan yang mendalam di hatiku. Ini benar-benar perubahan peristiwa. Sebelumnya, ketika sekelompok dari mereka mengejar Lu Ye terpaksa tidak punya pilihan selain berlari ke bawah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia akan dipaksa untuk membuat pilihan ini. Memang benar bahwa jika Anda naik, ruang untuk melarikan diri akan jauh lebih besar, tetapi semakin tinggi Anda naik, semakin banyak jumlah hedao. Ketika saatnya tiba, para naga dan burung phoenix muda itu hanya perlu mengangkat tangan mereka dan seluruh menara waktu akan dapat melarikan diri. Hedao akan menjadi musuh mereka. Hanya turun. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan dan kepahitan Lu Ye. Langkah King Mantang menyebabkan semua kelompok pertempuran runtuh. Mereka yang cukup kuat dapat melarikan diri dan mengikutinya pergi, sementara mereka yang tidak cukup kuat tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari keterikatan. Lu Ye, yang bahkan menarik tangannya, menyerang dan membunuh di mana-mana. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 hedao jatuh. Ketika pasukan yang tersisa berkumpul di sekitar King Mantang, dia dengan sedih menemukan bahwa jumlah hedao ini kurang dari 30. Di depan Anda adalah pintu masuk ke lantai 17. Selama Anda dapat melarikan diri, Anda masih akan memiliki sedikit kesempatan untuk bernapas. Namun pada saat ini, King Mantis tiba-tiba menemukan seorang wanita dengan tubuh yang berlekuk berdiri di depan pintu masuk. Wanita ini memiliki ekspresi genit di wajahnya, tetapi ekspresinya sangat gugup. Bab 2709 hal-hal berubah. King Mantra sekilas mengenali bahwa wanita ini adalah kultivator wanita yang mengikuti Lu Ye. Dilihat dari auranya, dia tidak diragukan lagi adalah iblis. Niat membunuh di matanya menyala-nyala. Dia tidak bisa menghadapi Lu Ye, jadi mengapa dia tidak bisa menghadapi klan monster ini? Pedang itu bergetar dan terbang seperti angin. Tubuh berekor 8 itu sedikit gemetar, menatap King Mantis yang mendekat dengan cepat dan banyak hedao di belakangnya dengan ketakutan, dan segera mengerti bahwa waktu kemunculannya tidak tepat. Dia telah bersembunyi di dekat pintu masuk, turun dari waktu ke waktu untuk melihat situasi di lantai ini. Setiap kali dia datang ke sini sebelumnya, pintu masuk benar-benar kosong, hanya dengan suara pertempuran di mana-mana. Tentu saja dia tahu bahwa Lu Ye sedang melawan musuh sendirian. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kali ini saya akan datang ke sini dan bertemu King Mantis. Tentu saja dia takut dan gugup. Yang membingungkannya adalah bagaimana King Mantang dan gerombolan di bawah komandonya tampak bertindak terburu-buru, seolah-olah ada beberapa binatang buas yang mengejar mereka di belakang mereka, dan banyak dari mereka yang terluka. Tanpa cukup waktu untuk memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke depan, berteriak dengan manis, Lu Ye, tolong. Dalam situasi ini, dia tidak bisa bertahan hidup sendirian. Untungnya, dia memiliki setetes darah berharga Lu Ye di tangannya. Lu Ye telah menggunakan darah berharga itu untuk menemukan dan bergerak ke arahnya sebelumnya. Saat ini, dia hanya bisa melakukan hal yang sama. Harapan, ketika setetes darah berharga itu dibuang, itu segera berubah menjadi kabut darah, dan pola kekosongan dengan cepat terbentuk di kabut darah. Sosok Lu Ye tiba-tiba muncul di depan 8 ekor. Melihat King Mantis menyerbu ke depan, dia tidak bisa menahan tawa, Tuhan benar-benar akan membunuhmu. Dia juga tidak menyangka bahwa waktu kemunculan 8 ekor akan begitu cerdik. Tanpa setetes darah berharga ini, tidak peduli seberapa tinggi pencapaiannya dalam hal ruang, dia tidak akan pernah berpikir untuk berlari ke sini untuk mencegat King Mantis. Ketika dia selesai berbicara, klon itu juga bergerak, energi dan darah di tubuhnya menjadi ganas, dan seluruh tubuhnya berkembang pesat. Raung, mantra King Raung, dengan sedikit keraguan yang terpancar di matanya, yang digantikan oleh tekad. Dia harus menerobos garis pertahanan di depannya apapun yang terjadi. Hanya dengan cara ini dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, dia akan menunggu untuk dikepung dan mati. Kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit, dan dia bertemu dengan klon pohon bakat yang menghantamnya. King Mantang sangat tegas karena dia cukup kuat dan dia yakin bahwa dia dapat memblokir kekuatan penghancuran diri klon Lu Ye. Namun, orang-orang hedao di belakangnya tidak memiliki keyakinan ini. Terlebih lagi, teknik ledakan darah dari klon pohon bakat telah berulang kali meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Oleh karena itu, saat King Mantang menyerbu ke depan, formasi hedao di belakangnya tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa ragu-ragu, beberapa mengumpulkan keberanian untuk mengejar belalang sembah, dan beberapa segera melarikan diri ke samping, dan seterusnya. Saat berikutnya, cahaya darah meledak, seperti matahari berdarah yang menghancurkan. Ayo pergi, Lu Ye menebas ke depan dengan pedangnya dan mendorong 8 ekor di sampingnya. Mengikuti arah kekuatan ini, 8 ekor segera mengaktifkan teknik melarikan diri dan terbang ke samping. Dia akan berada dalam bahaya besar jika dia tetap di sini dalam pertempuran berikutnya. Hancurkan, King Mantang meraung, dan dalam cahaya darah yang kaya, cahaya dari keempat pedang berkedip terus-menerus, dan semua panah darah yang mengenainya diblokir. Bahkan banyak orang hedao yang mengikutinya dilindungi olehnya dan tidak terlalu terpengaruh. Kali ini, penguasa kota abadi Zerg benar-benar berjuang untuk hidupnya.
Setelah menerobos banyak bahaya, King Mantang bergegas keluar untuk membunuh sang jenderal, tetapi alisnya berkerut karena dia merasa tidak bisa maju terlalu jauh. Serangan pisau Lu Ye jelas telah mendistorsi ruang tempat dia berada. Pada saat ini, Lu Ye sudah mendekat. Mereka telah bertarung satu sama lain beberapa kali, dan King Mantang tahu kekuatan Lu Ye secara menyeluruh. Dia jauh lebih lemah darinya, tetapi identitas putra Xing Yuan dari ras manusia ini terlalu menjijikkan. Setiap kali mereka bertarung, dia dapat menekan 30% dari kekuatan eksternal yang dia andalkan, membuatnya sulit untuk melakukannya. Selain itu, pedang panjangnya, yang dilengkapi dengan Taoisme, tidak dapat dihancurkan, membuatnya terkendali. Jadi setiap kali mereka berkonfrontasi, Lu Ye akan dapat bergumul dengannya untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, yang paling dia butuhkan adalah waktu. Jika dia tidak dapat melarikan diri ke tingkat berikutnya sebelum para pengejar mengejarnya, maka tidak akan ada kesempatan. Seorang Xuan Wuji akan mampu menjeratnya. Tatapan tajam melintas di mata King Mantis, dan wajahnya dipenuhi dengan tekad. Ketika kedua sosok itu bertabrakan, setelah serangkaian suara berdenting, terdengar suara berderak, diikuti oleh erangan teredam. Suara klik itu adalah suara pedang King Mantis yang hancur berkeping-keping. Sejak dia menyadari ketajaman pedang Lu Ye, dia telah menghindari tabrakan apapun dengan prajurit tahunnya. Namun kali ini tidak ada cara lain. Dia harus mengusir Lu Ye dalam waktu sesingkat mungkin untuk memiliki harapan melarikan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerahkan satu pedang, yang akan berdampak pada kekuatannya, tetapi dampaknya tidak akan terlalu besar. Suara teredam itu berasal dari Lu Ye. Pada saat yang sama ketika dia meraih kemenangan, dia juga ditebas di bahu oleh King Mantis. Jika tulangnya tidak kuat, setengah dari tubuhnya akan terpotong. Sangat tidak nyaman berada di sekitar seperti ini. Saat tubuhnya ambruk, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya. King Mantis lewat tidak jauh darinya seperti embusan angin, dan langsung bergegas ke lantai berikutnya. Lu Ye sama sekali tidak berniat mempedulikannya. Kekuatannya lebih rendah dari yang lain, jadi tidak ada gunanya menghalanginya dengan paksa. Sebaliknya, dia hanya menambah risiko. Pisau Broken Green Mantis telah mencapai tujuannya. Tujuannya yang sebenarnya adalah orang-orang Hedao ini mengikuti King Mantang. Jika kamu membunuh satu, kamu akan mendapatkan koin Star Abyss. Bukankah ini lebih berarti daripada menghentikan King Mantis secara paksa? Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan darahnya, Lu Ye melangkah maju. Sosoknya kabur. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Hedao yang gugup, dan pisau panjangnya terhunus secara diagonal. Meskipun sebagian besar kekuatan teknik ledakan darah klon tadi diblokir oleh King Mantis dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi Hedao ini, dampak yang besar dan mengerikan bukanlah sesuatu yang dapat dibantu oleh mantra King untuk mereka hilangkan. Dalam waktu singkat ini, energi dan darah Hedao, yang menjadi sasaran Lu Ye, belum tenang. Dia merasa tidak nyaman. Menghadapi pisau yang tiba-tiba ini, dia hanya secara naluriah mengaktifkan kekuatan perlindungannya. Pemusnahan kehidupan. 1 cara, 2 cara, 3 cara. Lu Ye secara khusus menatap pemenggalan Hedao yang tampaknya tidak terlalu bagus itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh mereka satu persatu dan tidak ada perlawanan yang layak sama sekali. Sesaat kemudian, ketika Zixuan Wuji menjadi orang pertama yang bergegas ke sisi Lu Ye untuk membantu, pertempuran di sini sudah berakhir. Sebagian besar orang Hedao mengikuti mantra King dan melarikan diri ke tingkat berikutnya, tetapi 7 atau 8 dari mereka tinggal di sini selamanya. Melihat Lu Ye yang berdiri di sana dengan tenang, kelopak mata Xuan Wuji sedikit berkedut. Dalam perjalanan ke sini, dia secara kasar mengetahui tentang situasi Lu Ye dari Suyan. Dia adalah seorang kultivator prajurit dari ras manusia, memiliki kultivasi Tao Fusion, memiliki status sebagai orang asing dari suku Phoenix, dan cukup ahli dalam Tao ruang angkasa, jadi meskipun kekuatannya tidak begitu besar, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dia menyetujui masalah ini hanya untuk mendapatkan muka dengan mengkhianati klan naga dan Phoenix, dan juga karena dia memiliki beberapa kesulitan dengan klan darah serangga. Xuan Wuji merasa sangat heran dengan beberapa berita yang telah ia peroleh satu demi satu dalam perjalanan ke sini. Sekarang setelah ia benar-benar bertemu dengan Lu Ye, ia bahkan lebih terkejut lagi. Ia dapat melihat sekilas bahwa Lu Ye baru saja naik pangkat ke tingkat Hedao, karena niat daunnya sama sekali tidak dapat ditahan. Namun, tekad dao yang tajam macam apa ini? Ia adalah seorang pendekar pedang yang dikenal karena kekuatan membunuhnya, dan ia juga mengikuti jalan tekad dao yang tajam. Dan setelah berjalan di alam Hedao selama bertahun-tahun, sebagai perbandingan, Taoisme-nya jauh lebih rendah daripada Lu Ye. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang biksu yang baru naik pangkat? Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan mempercayainya. Lu Ye menoleh dan menatapnya. Mata Xuan Wuji menyipit, dan pada saat mata mereka bertabrakan, ia merasakan sensasi geli yang samar. Xuan Wuji, ia menangkupkan tinjunya. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi Hedao beberapa tahun lebih awal dari Lu Ye dan dianggap sebagai senior, Xuan Wuji tidak berani meremehkan pemuda di depannya saat ini. Dia memiliki firasat samar bahwa sosok lain seperti Bakyu mungkin akan lahir di dunia ini. Lu Ye telah bertemu dengan teman Tao. Lu Ye membalas sapaannya. Melihat melewati Xuan Wuji, dia langsung melihat Suyan, yang sedang berlari ke arah ini. Meskipun dia pernah bertemu Lu Ye sebelumnya, dia masih bisa merasakan aura Lu Ye dari kejauhan. Setelah bergegas ke sana, Suyan masih sedikit gugup dan matanya tertuju pada bahunya. Bagaimana lukamu? Lu Ye menggerakkan bahunya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang serius. Luka ini baru saja dilukai oleh King Mantis. Meskipun Taoisme memasuki tubuh, luka itu telah sembuh. Itu tidak lebih dari luka daging dan dapat dengan mudah disembuhkan.
Kakak ipar. Teriakan ini tidak dibuat oleh Suyin, tetapi oleh Suyun. Anak ini selalu tidak puas dengan Lu Ye. Dulu waktu dia di Fengchao, dia bahkan ingin bersaing dengannya dan memanggilnya dengan nama depannya. Tapi sekarang sudah berubah. Kamu sangat hebat. Mata Suyun berbinar, dan kekaguman di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Sebelum datang menyelamatkannya, dia merasa Lu Ye kemungkinan besar akan mendapat masalah dan pasti akan ditangkap hidup-hidup oleh King Mantis dan Sueni. Tapi nyatanya, musuh dibunuh berkeping-keping oleh Lu Ye, dan He Dao di sampingnya tidak lebih dari itu. Mereka bisa melihat dengan jelas kematian berdarah itu. Penguasa kota tingkat Zhou yang sudah lama berdiri dipotong-potong oleh Lu Ye seperti sedang memotong melon dan sayuran. Sungguh metode yang mengejutkan. Lu Ye meliriknya dan mengangguk sedikit, tampak penuh teka-teki. Anak ini Suyun memiliki kepribadian yang menyimpang, jadi aku tidak bisa memberinya tatapan baik. Lu Ye menatap sekelompok rekan Tao di belakang Suyan dan berkata, rekan Tao mana yang diam-diam menyebarkan berita untuk membantu. Meskipun dia telah terlibat dengan King Tang dan yang lainnya di sini, dia jelas merasa bahwa sejak saat tertentu, jumlah He Dao yang mendukung King Tang menurun drastis. Dia bukan orang bodoh, jadi dia tentu tahu bahwa inilah alasan mengapa orang-orang He Dao itu dibujuk untuk mundur. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ada orang yang mengetahui identitasnya sebagai orang asing dari klan Feng dan mempublikasikannya ke dunia luar, sehingga orang-orang He Dao yang dihasut akan mundur. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua melangkah keluar, tua dan membusuk. Lu Ye mengangkat alisnya dan memberi hormat dengan serius, terima kasih banyak, rekan Taois Luanli. Dia mampu bertahan sampai sekarang karena kontribusi Cao Li. Kalau tidak, King Mantang dan yang lainnya akan memanggil ratusan orang untuk mengepung dan menekan Lu Ye. Lu Ye tidak akan memiliki ruang untuk perbaikan dan harus terus melarikan diri. Luan Li melambaikan tangannya dengan cepat, sama-sama, rekan Taois, aku hanya mengikuti perintah rekan Taois Suyan. Bab 2710 Langit Biru. Sebenarnya, Lu Ye sudah memutuskan bahwa jika situasinya memburuk, dia akan mengungkapkan identitasnya sebagai orang luar dari klan Feng, sehingga sebagian besar anggota komunitas Tao akan tercoreng nama baiknya. Namun, dia tidak akan melakukannya kecuali jika terpaksa, karena dia ingin mendapatkan lebih banyak koin Star Abyss. Memang benar bahwa semua orang tidak memiliki keluhan sebelumnya, tetapi karena para He Dao itu dihasut oleh King Mantis dan Sueni untuk menjadi musuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membunuh mereka. Namun, apapun yang terjadi, Luan Li yang menyebarkan berita secara diam-diam telah mengurangi banyak tekanan padanya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Lu Ye menatap Suyan dan diam-diam memuji Hui Silansin. Suan Wuji berkata, rekan Taois Suyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pikir tidak banyak He Dao di sekitar King Mantang sekarang. Selama kita terus mengejar mereka, tidak akan ada kemungkinan mereka melarikan diri. Suyan merenung sejenak, lalu berkata, mari kita perbaiki dulu. Semua rekan Tao telah mengerahkan upaya besar dalam pertempuran ini, dan ada juga yang terluka. Menara waktu tidak akan ditutup untuk sementara waktu. King Mantra dan yang lainnya tidak punya cara untuk melarikan diri. Mari kita luangkan waktu sebentar. Tidak terlambat untuk mengejarnya nanti. Dia terutama khawatir tentang situasi Lu Ye dan ingin memeriksanya sendiri. Baiklah, kalau begitu ikuti saja apa yang dikatakan rekan Tao. Suan Wuji tentu saja tidak keberatan. Saat ini, lebih dari 20 orang He Dao berkumpul di sini untuk beristirahat. Suyan menarik Lu Ye ke samping, membuka kancing pakaian bagian atas tubuhnya, dan memeriksa dengan saksama untuk memastikan bahwa lukanya tidak serius, dan kemudian dia merasa lega. Rekan Tao Suyan, kami menemukan rubah iblis di sana. Dia bilang dia adalah teman Tao Lu Ye. Tiba-tiba seorang pria He Dao datang dan melapor. Rubah iblis. Suyan curiga dan menoleh untuk melihat Lu Ye. Lu Ye mengangguk, biarkan dia datang. Nah He Dao segera pergi. Sambil menunggu, Lu Ye bercerita tentang insiden ekor 8. Suyan mendengarkan dan mengangguk pelan. Setelah beberapa saat, ekor 8 yang sedikit malu pun datang dan menatap Lu Ye dengan iba. Suyan dari klan Feng telah bertemu dengan sesama Taois Xiaoba. Suyan membungkuk terlebih dahulu dan berkata, terima kasih banyak atas bantuanmu dalam masalah ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukunganmu yang penuh perhatian saat suamiku dipromosikan. Dia tidak pernah berbicara seperti ini di depan orang asing. Dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Lu Ye saat ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengucapkan kata suami, dan wajahnya memerah. Namun kemudian kupikir, identitas pria asing Lu Ye Feng telah tersebar, jadi dia adalah suaminya. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi ekor 8 bersifat sarkastis. Ketika Lu Ye dipromosikan menjadi He Dao, dia berada jauh darinya, jadi dia tidak memiliki perlindungan yang cermat. Dia hanya berlari untuk melihatnya karena penasaran pada saat-saat terakhir. Bereaksi tiba-tiba, tidak heran sikap Lu Ye terhadapnya tiba-tiba berubah drastis setelah dia dipromosikan menjadi He Dao, dan dia menjadi jauh lebih ramah. Ternyata seperti ini. Dia segera menjawab dengan hormat, sama-sama, rekan Taois. Meskipun rekan Taois Lu dan saya bertemu secara kebetulan, kami dapat dianggap berbagi kesulitan yang sama. Rekan Taois Lu juga telah bersikap baik kepada saya berkali-kali. Petik 2. Karena kita dalam masalah bersama, saya harus menyelamatkanmu. Kamu telah banyak membantu saya. Lu Ye menatapnya. Terlepas dari apapun, sebelum dia dipromosikan menjadi He Dao, dengan bantuan penyamarannya, Lu Ye memiliki kesempatan untuk mendekati pintu masuk yang dijaga oleh He Dao dari klan Matahari. Jika dia sendirian, semuanya tidak akan berjalan mulus. Selanjutnya, 8 ekor membawa darahnya yang berharga, yang juga membuatnya sangat mudah bergerak, dan 2 kali menggunakan teknik teleportasi untuk menghalangi pintu masuk.
Setelah ini, mari kita pergi ke lantai 99 bersama-sama. Mata 8 ekor tiba-tiba berbinar. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu. Kali ini ketika dia memasuki menara, tujuannya hanya sekitar lantai ke-70. Dia tidak pernah berani memiliki harapan yang terlalu berlebihan. Akibatnya, dia telah bertemu beberapa musuh sebelumnya dan diburu sepanjang jalan. Sekarang kamu benar-benar dapat memasuki lantai 99. Mungkin tidak berguna bagi orang lain untuk berbicara, tetapi karena Lu Ye, orang asing dari klan Phoenix, telah berbicara dan klan Phoenix berdarah murni di sebelahnya tidak keberatan, maka itu pasti baik-baik saja. Dia terkejut dalam hatinya, tetapi dia khawatir di permukaan, tetapi aku masih memiliki beberapa musuh yang telah mencari jejakku. Lu Ye menatapnya dengan setengah tersenyum. Dia segera mengerti bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Pada saat ini, dia seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak semestinya, yang akan mengganggu tanpa alasan. Ayo lakukan ini. Jika kita bertemu denganmu nanti, aku akan membantumu membalas dendam, kata Lu Ye. Terima kasih, rekan Tao. 8 ekor segera menjawab, menghela napas panjang dalam hatinya. Diam-diam mendesah, hal-hal baik menjadi kenyataan. Dia mengambil risiko yang sangat besar untuk membantu Lu Ye sebelumnya, tetapi sekarang akhirnya saatnya untuk panen yang baik. Sekelompok banyak Hedao tidak berkultivasi pada level ini terlalu lama. Setelah hanya setengah jam, mereka mengejar. Xuan Wuji memimpin untuk membersihkan jalan. Jalan di depan sudah bersih. Di seluruh lantai 17, tidak ada jejak Hedao. King Mantis dan gengnya jelas telah melarikan diri lebih jauh ke bawah. Setelah mencari lapis demi lapis, Lu Ye dalam tim tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ini benar-benar reinkarnasi yang bagus. Sebelumnya, King Mantis yang memimpin orang untuk mencari jejaknya, tetapi sekarang perannya terbalik. Saya tidak tahu di mana King Mantis dan yang lainnya bersembunyi, tetapi selama mereka mencari ke tingkat terendah, mereka akhirnya akan dapat menemukan keberadaan mereka. Ketika dia memasuki lantai ke-10, Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Hanya karena di tengah-tengah lantai ini, ada banyak aura harmoni yang berkumpul, tanpa ada yang disembunyikan. Dia tidak dapat menahan tawa. Sungguh kebetulan, dia telah melarikan diri ke tingkat ini sebelumnya untuk maju ke Hedao. Tanpa diduga, King Mantang dan yang lainnya juga tetap berada di tingkat ini. Ini jelas karena pihak lain tahu bahwa tidak ada jalan keluar dan bertekad untuk tetap di sini dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Lu Ye berbalik dan melihat sekeliling. Ada sekitar 25 anggota Hedao dalam kelompoknya. Kecuali dia dan Su Yan, Su Yun dan Su Yin, sisanya adalah orang-orang Hedao berpangkat tinggi. Xuan Wuji yang paling kuat bahkan lebih kuat. Itu sebanding dengan penguasa kota tingkat Zhou. Meskipun jumlah Hedao di pihak King Mantang sedikit lebih besar, kekuatan mereka beragam. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Mengikuti napas, saya dengan cepat tiba di dekat bagian tengah lantai ini. Di bagian tengahnya ada platform melingkar besar dengan lorong-lorong yang memanjang ke segala arah. Ketika Lu Ye pertama kali memasuki menara waktu, dia berlatih dalam posisi ini selama beberapa saat. Mereka telah menyiapkan formasi. Xuan Wuji melihat ke sana dan segera melihat apa yang sedang terjadi. Lu Ye juga melihat bahwa memang ada jejak formasi di sana, tetapi waktunya singkat dan tidak jelas seberapa kuat formasi itu. Saya kira itu tidak sempurna, lagi pula, itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menutupi. Rekan Taoisu, Xuan Wuji menoleh untuk melihat Su Yan. Ayo kita lakukan. Wajah Su Yan dingin. Meskipun Lu Ye baik-baik saja kali ini, jika dia memikirkannya dengan serius, jika dia tidak dipromosikan ke Hedao pada waktu yang tepat, dia mungkin telah ditangkap hidup-hidup oleh Mantra King. Dan itu masih di menara waktu yang dikendalikan oleh klan naga. Klan darah serangga bertindak terlalu lancang. Ini membuatnya ingin membunuh King Mantis dengan tangannya sendiri. Dia hanya menyesali bahwa dia tidak cukup kuat. Oke, Xuan Wuji mengangguk, kalau begitu bunuh dia. Tidak ada yang terlalu khusus tentang situasi seperti ini. Kelompok musuh ini tidak lebih dari binatang buas yang terperangkap, dan apa yang mereka perebutkan saat ini adalah kekuatan keras mereka masing-masing. Dia memimpin, tubuh dan pedangnya bersinar terang, dan banyak anggota berpangkat tinggi mengikutinya dari dekat, berbaris di kedua sisi. Mata belalang sembah itu hampir meledak, dan rekan-rekan praktisi di sekitarnya bahkan lebih ketakutan. Musuh mengejar mereka begitu cepat sehingga formasi mereka belum sempurna. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Formasi yang belum sempurna juga dapat memainkan peran. Saat Xuan Wuji dan yang lainnya menyerang dan bergerak maju, formasi itu berdengung dan serangan hebat datang dari sisi lain, tetapi semuanya dengan mudah diselesaikan oleh banyak atasan. Dalam waktu singkat, mereka bertarung satu lawan satu. Pertarungan itu sengit dan sengit di mana-mana. Tubuh Lu Ye berkibar-kibar, berkeliaran di antara kelompok-kelompok pertempuran, menebas garis-garis kematian dengan pisau panjang di tangannya. Siapapun yang tidak sekuat dia akan terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan jika seseorang lebih kuat darinya, selama mereka tidak terlalu keterlaluan, akan sulit untuk menahan serangannya saat mereka terjerat. Satu demi satu, vitalitasnya padam. Dalam pertempuran ini, hanya tersisa sebatang dupa, banyak Hedao musuh yang terbunuh dan terluka, dan hanya tersisa satu King Mantis untuk bertarung sampai mati. Namun, tidak ada gunanya. Karena saat ini ada sebanyak 6 Hedao yang mengepungnya, semuanya adalah Hedao berpangkat tinggi dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Lebih banyak Hedao berkumpul di sekitarnya. Bukannya Hedao dari formasi penyerang ini tidak ingin berpartisipasi dalam pengepungan, tetapi alasan utamanya adalah tidak ada cukup ruang untuk tampil, dan pengepungan 6 orang sudah menjadi batasnya. King Mantang masih menghunus 4 pedang. Meskipun salah satu pedangnya telah dipatahkan oleh Lu Ye sebelumnya, dia jelas memiliki cadangan.
Namun, pedang cadangan ini tidak sama dengan 3 pedang lainnya, dan itu bukan senjata Tao alaminya. Kekuatannya telah melemah. Meskipun dia menunjukkan keberanian dan keberanian yang luar biasa, pada akhirnya dia tidak dapat mengalahkan pria bertangan 4 dengan 2 tinju, dan luka-lukanya berangsur-angsur menjadi serius. Sesaat kemudian, ketika Xuan Wuji memukulnya dengan keras dengan pedang dan dia melawan balik dengan marah, Lu Ye, yang telah berdiri di sana tanpa bergerak, tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, dia langsung menabrak kelompok pertempuran dan muncul di depan King Mantang. King Mantang begitu tinggi sehingga Lu Ye 2 kepala lebih pendek dari yang berdiri di depannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menghunus pisau Panshan secara miring. Aku tahu kamu akan datang. King Mantis meraung, dan aura yang awalnya lemah tiba-tiba melonjak pada saat ini, dan dia tidak tahu teknik rahasia apa yang diaktifkan. Seketika, dia mengabaikan serangan orang lain, dan keempat pedang itu benar-benar menebas dari kiri dan kanan, seolah-olah dia akan menahan Lu Ye bahkan jika dia mati. Hati-hati, beberapa seruan tiba-tiba keluar. Namun, Lu Ye memiliki ekspresi tenang. Di pohon bakat, buah waktu mekar dengan cahaya kemasan, dan kekuatan waktu yang kaya memenuhi udara. Segala sesuatu di sekitarnya melambat banyak pada saat ini. Dalam bidang penglihatan Lu Ye, keempat pedang di tangan King Mantis diayunkan sepelan kura-kura yang merangkak. Dia telah menggunakan kekuatan waktu untuk melawan mantra King sebelumnya, dan itu berdampak padanya, tetapi dampaknya tidak pernah sebesar ini. Alasan mengapa seperti ini sekarang tidak diragukan lagi karena King Mantis berada di ujung kekuatannya. Ketika pedang itu menyala, sosok Lu Ye telah menghilang. 4 pedang memotongnya, menghancurkan gambar yang tersisa. Dada King Mantis naik turun dengan keras, dan dia tetap tidak bergerak saat dia mengacungkan pedangnya, menatap tajam ke depan. Pada posisi itu, Lu Ye telah menyarungkan pedangnya. Suara yang tidak diketahui artinya keluar dari mulut King Mantis, garis darah muncul di lehernya, dan kepalanya tertunduk. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.